guys, jadi hari ini aku masak udon. Dan tahu aku bukan masak udon apa ya kemarin tuh. Aku udah mencoba resep udon baru. Mau lihat apa? Bentar. Kari udon guys. Akhirnya mencoba hal yang baru. Jadi aku mau makan ini guys sambil ditemanin, kita kecilin dikit. Korea Selatan, Wak. Tapi tidak lama kemudian dia ini pun diberhentikan secara tidak normal pula, tidak hormat setelah dia ini ketahuan mencuri ternak sebagai sopir truk. Dan selama berpindah Kita mau pekerjaan makan ini pula, udon, kari udon. Dan tidak lama Itulah kemudian pokoknya. di usia yang ke-22 tahun Hosun menikahi si wanita itu. Dari Aku kan kemarin beli brokoli. Kemarin tuh masih bagus, masih hijau sekali, cantik. Terus aku lupa masukin dalam kulkas, berujung udah agak kuning. Hubungan mereka ini mulai memburuk, Jadi Wak. gini. Dimana tetangga mereka ini sering mendengar orang ini berantem Ya, hujan, aja guys. Si Hosun sama istrinya ini. Dan biasanya Tapi bagi pertengkaran suku mereka masih ini disebabkan karena mereka ini lelah membesarkan kedua putra mereka. Macam mana aku orang tua? Dan sayangnya karena mereka ini sering kali ribut ya kan, pernikahan mereka ini pun berakhir dengan perceraian. Dan setelah menceraikan istrinya pada tahun 1998, Hosun ini mengambil kesempatan untuk pindah ke Bibong, Meonwa, sebuah kota kecil di utaranya Korea Selatan. Hosun waktu itu pun membawa oleh tuh kedua putranya ikut sama dia kan. Ini nggak ada pemberitaan yang jelas apakah memang Hosun dan istrinya ini memperebutkan hak asuh anak atau tidak, dan gimana tanggapan istrinya di saat dia ini membawa kedua anaknya. Tapi yang jelas Hosun pindah dia ke sana itu dengan membawa kedua anaknya. Jadi memang pada saat itu Hosun ini benar-benar ingin memulai kehidupannya dari awal lagi. Kenapa dia pindah? Karena dia ini benci kali sama tempat tinggal ibu tua, dan dia ini ingin memberikan anak-anaknya pendidikan yang memang lebih modern lagi. Wah, mohon maaf ya kalau ada yang terganggu suara nongkok-nongkok, soalnya di sebelah lagi ada kucing. Ya maaf ya. Ya Dan Allah, wanginya. selama beberapa tahun pertama di Emang kalau Bibong masakan itu, daging Hosun tuh ini bertemu lagi dengan wanita nggak lain. pernah ada yang Sama gagal, seperti guys. wanita pertama, tidak lama setelah mereka berkenalan, Hosun ini pun menikahi si wanita itu. Dan beberapa bulan setelah pernikahan mereka, istri Hosun yang kedua ini pun hamil. Tapi kali ini kehamilan istrinya ini tidak membuat Hosun bahagia, karena sekarang Hosun tuh ya harus bekerja lembur lagi untuk bisa mencari uang lebih banyak lagi supaya dia ini bisa memenuhi keperluan finansial keluarganya gitu kan. Dan Hosun pun waktu itu dikabarkan jadi frustasi, Wak, karena dia terlalu capek mencari nafkah. Halo, bapak loh, gimana nggak capek-capek cari nafkah? Karena kelelahan inilah Wak, moodnya si Hosun ini jadi sering kumat lagi, dan jadinya dia pun sama istrinya sering berantem lagi. Sampai akhirnya Hosun yang memang sudah tidak tahan lagi dengan situasi dan kondisi pernikahannya ini yang sering dipenuhi sama adu mulut aja, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan istrinya yang lagi hamil itu. Dan waktu itu Hosun pergi juga ikut membawa kedua putranya tadi. Tinggalkan aja bini yang lagi hamil tuh. Dan kali ini dia pindah ke tempat atau daerah lebih utaranya lagi dari tempat sebelumnya. Aduh, sayangnya Dan dia telurku membeli kematangan tanah lagi, guys. kecil di tempat baru ini. Di sana Hosun tuh berencana untuk beternak sapi, babi, ayam, lembu, sampai lebah, Wak. Nah, dengan peternakan kecil yang dia miliki, secara finansial dia pun akhirnya sanggup juga nih merawat kedua putranya selama beberapa tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2000-an, Hosun ini bertemu lagi dengan wanita lain. Ini seperti biasanya, Wak, Sumpah dia enak tuh banget, kayak weh. tergesa-gesa gitu loh menikahi wanita ini. Dan di pernikahan ketiganya ini, Hosun sama istri yang baru ini tidak memiliki anak, Wak. Tapi walaupun begitu, Hosun ini masih sering juga berantem sama istri ya. Karena sering berantem inilah akhirnya Hosun pun bercerai lagi untuk ketiga kalinya. Nah, dari perceraian ketiganya ini, Wak, Hosun mulai memiliki pandangan yang sangat negatif tentang wanita. Karena dia merasa sengsara terus gitu loh dengan kehidupan cintanya. Dan dia ini juga jadi membenci mantan-mantan istrinya karena membiarkannya membesarkan anak-anak mereka sendirian. Tapi walaupun dia kasar sama istrinya, suka berantem terus sama mantan-mantan istrinya ini kan, Hosun tuh dikabarkan masih sering bersosialisasi sama wanita-wanita di sekitar tempat tinggalnya. Gak seterbuka dulu memang, tapi dia ini masih tetap berusaha untuk ngobrol tuh loh, Wak. Karena walau bagaimanapun dia tahu nih bahwa saya adalah pria yang ramah dan menawan, yang mampu berbicara atau bergaul dengan wanita-wanita di sekitarnya. Jadi kayak tukang sepi gitu lah, Wak, siapa ini si Hosun. Nah, karena dia ini suka nyepikin cewek, ada tuh wanita lagi yang kecantol lagi sama si Hosun ini, Wak, namanya Hyejin. Dan sama juga tuh kayak wanita-wanita sebelumnya, si Hosun sama si Hyejin ini pun gak lama pacarannya. Mereka pun langsung lah menikah, pernikahan keempat kalinya nih ya untuk siapa si Hosun. Tapi, Wak, memang ada yang sedikit berbeda dari si Hyejin ini.
Karena Haejin ini dikabarkan pemilik bisnis panti pijat. Dan kali ini Hosun tuh betul-betul kayak terpikat gitu loh sama istrinya. Karena kali ini dia tuh merasa wanita yang dia nikahi ini juga mampu membiayai dirinya sendiri. Jadi bukan Hosun aja yang nyari duit. Dia menganggap jelas ini sangat membantu dia secara finansial dalam merawat anak-anaknya itu. Setelah bersama Haejin, Hosun pun dapat belajar beberapa hal lagi dari istrinya. Dan terkadang dia pun dapat membantu istrinya melakukan pekerjaan rutin di panti pijatnya gitu, Wak. Jadi sebagai pasangan mereka pun dapat berfungsi dengan baik lah gitu intinya. Nah, kurang lebih sebuah udah terlihat agak sedikit sempurna lah ya dengan pernikahan keempatnya ini. Tapi sayangnya ini pun gak bertahan lama. Kenapa cerai lagi? Nah, enggak. Ada tragedi, Wak, yang menimpa keluarga Hosunnya pada bulan Oktober 2005. Apa kejadiannya? Masuk segmen berikutnya. For your information guys, aku baru suka perbawang-bawangan itu di Jogja. Mau? Gak tau kenapa tiba-tiba jadi suka. Nah, jadi Wak, ceritanya Yang biasanya pada paling tanggal anti 30 sama Oktober perbawang-bawangan ini 2005, aku kayak hari berjalan seperti biasa, Wak. Hosun merawat ternaknya, Haejin mengelola panti pijatnya ya kan. Nah, Tapi di harus hari itu, sore dimasak ya, harinya, guys. Haejin ini Kalau berencana mentah-mentah untuk juga menjenguk tidak, mamanya masih belum setelah dia suka. balik kerja dari panti dia itu kan. Nah, ibunya Haejin ini tinggalnya memang nggak jauh, Wak, dari peternakan di rumahnya Hosun itu. Nah, singkat cerita, sore itu sampailah Haejin itu di rumah mamanya. Di sana seperti biasa lah, Haejin ngobrol santai sama mamanya kan. Pas lagi asik-asik ngobrol, kok tiba-tiba ada asap nih udah ngepul tebal gitu, Wak, memenuhi semua ruangan rumah di situ. Dan belum sempat mereka di ngapa-ngapain, Wak, tahu-tahu api itu udah kobar cepat aja itu ke seluruh ruangan rumahnya mamanya Haejin ini. Dan dalam hitungan menit, sebagian besar rumahnya ibu Haejin ini udah hangus terbakar api, Wak, terbakar. Dan sayangnya pada saat itu Haejin dan ibunya tidak sempat melarikan diri. Mereka berdua terjebak dalam rumah. Dan ketika petugas kebakaran sampai di rumah ibunya Haejin dan berhasil mematikan api, Haejin dan ibunya ditemukan sudah meninggal dunia. Pihak berwenang pun langsung menghubungi Hosun kan. Dan ketika Hosun nyampe di TKP, dia tidak bereaksi apa-apa, Wak. Biasa aja, jadi kayak gitu, sedih tidak, marah tidak, nangis tidak, kayak gitulah. Dan saat itu juga petugas langsung menyelidiki dari mana nih kobaran api ini datang kan. Dan ketika itu mereka menyimpulkan bahwa kebakaran di rumah ibunya Haejin ini memang murni karena kecelakaan. Tapi kesimpulan ini jelas tidak cukup nih untuk keluarganya Haejin, Wak. Mengingat kecepatan penyebaran api dan agresivitasnya tuh, mereka yakin seseorang pasti udah sengaja dibakar rumah Tante Haejin. Tolong diselidiki lagi, Pak, ini ada yang nggak beres nih. Tapi setelah 6 bulan pihak berwenang ini melakukan penyelidikan, mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi atau bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa seseorang itu sudah sengaja menyulut api di rumah ibunya Haejin ini. Akhirnya apa? Penyelidikan pun ditutup dan kematian Haejin dan ibunya pun dicatat sebagai kecelakaan. Nah, karena kejadian ini, Wah Hosun pun balik lagi nih jadi depresi ya. Depresi memang. Hampir setahun setelah kematian istrinya, Hosun pun akhirnya melampiaskan rasa frustasinya itu pada banyak hewan, di mana dia telah membunuh sebanyak 50 anjing dan sejumlah besar ternak lainnya. Dia melampiasinya ke hewan-hewan itu, Wak. Jadi dikabarkan Hosun ini suka dia bawa anjing liar ke peternakannya. Tapi anjing-anjing ini bukan untuk dipelihara atau untuk menjaga peternakannya, Wak, bukan. Malah dia membawa anjing-anjing liar itu ke rumahnya untuk dikonsumsi. Dan Hosun waktu itu dikabarkan sangat menikmati proses menghilangkan nyawa anjing-anjing itu. Biasanya kan kalau tukang daging nyembelih hewan ternak kan caranya halus, cepat gitu kan, biar kayak nggak bikin hewan tuh tersiksa lama. Tapi kalau Hosun enggak, Wak. Dilambat-lambatkan ya, tuh cara nyembelih ya. Dan cara matiin hewannya pun nggak kayak biasanya gitu loh. Sadis sekali lah, tadi toko dipukul disayat pelan-pelan kayak gitu. Seolah-olah dia ini menikmati pada saat hewan-hewan itu lagi sekarat tuh loh. Dan di titik ini menurut para ahli, Hosun sudah menunjukkan tanda-tanda betul psikopat, Wak. Karena kebanyakan psikopat itu memulai eksperimen mereka dari binatang-binatang terlebih dahulu sebelum diekskalasi ke manusia. Dan betul aja, Wak, di saat Hosun ini merasa menghilangkan nyawa hewan udah tidak lagi dapat memuaskan rasa frustasinya, Hosun pun memutuskan untuk berburu menungso salah manusia. Betul. Nah, jadi kisahnya di suatu hari Hosun ini pergilah keluar menggunakan mobil Kenyang untuk aku, guys. berkeliling nih mencari korban pertamanya. Dia berkendara keliling kota Gumpo kan, Wak. Sebuah kota yang memang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan di saat inilah dia melihat tuh ada seorang wanita yang bernama Yoon Jung Hyun. Si Yoon ini sedang dalam perjalanan pulang dari kerja. Nah, Hosun waktu itu pun langsunglah mengemudi ke arah Jung Hyun dan dia menawarkan Jung Hyun tumpangan pulang. Dek, kemana yuk? Sama saya aja pulangnya.
dibanding jalan kaki kamu, kata. Nah Junhyun yang melihat Hosun yang mak ganteng kali cowok ini ya kan, sopan pula, dia pun langsunglah menerima tawarannya. Tetapi wah begitu si Junhyun ini masuk ke dalam mobilnya si Hosun, Junhyun sadar bahwa dia berada dalam masalah. Karena pada saat itu Hosun mulai mengemudi ke arah yang berlawanan, jadi bukan ke arah rumahnya si Junhyun. Karena panik waktu itu Junhyun langsung mengeluarkan handphone ya kan untuk bisa menghubungi seseorang nih. Tapi dengan cepat Hosun langsung direbutnya HP-nya si Junhyun kan, dan dia langsung mengancam Junhyun. Dan macam-macam loh. Kau habiskan nyawa gue nanti. Sini handphone. Wah, tanpa bisa